Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam perak minggu ini. Dalam kesempatan ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami bisa bersekutu untuk kami sebentar mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau membukakan hati dan pikiran setiap kami supaya firman-Mu dapat kami terima dengan baik, dapat tertanam dalam hati kami, dan dapat berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pada saat ini bertemakan hidup yang berpengharapan, yang diambil dari Efesus 1 ayatnya yang ke-18. Efesus 1 ayatnya yang ke-18, beginilah firman Tuhan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Sekali lagi saya bacakan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat Efesus ini ditulis oleh Paulus ketika dia sedang di dalam penjara. Ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat Efesus, tentu saja dia mempunyai tujuan dan ada hal yang memotivasi dia untuk menulis surat tersebut. Tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus didukung oleh keadaan masyarakat Efesus pada saat itu yang masih melakukan penyembahan terhadap dewa Yunani. Melihat keadaan ini, tergeraklah hati Paulus untuk mengirimkan suratnya kepada jemaat di Efesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat ini berisikan nasihat, perintah, dan himbauan untuk hidup di dalam Kristus. Dalam Efesus 1 ayat 16 sampai yang ke-20, di sana berisi tentang doa Paulus bagi jemaat Efesus yang mencerminkan kerinduan Allah yang tertinggi bagi setiap orang percaya. Paulus berdoa agar orang percaya boleh menerima lebih banyak hikmat, penyataan, dan pengetahuan mengenai maksud penebusan Allah bagi keselamatan saat ini dan untuk masa depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi pandemik saat ini, pasti seringkali kita merasa khawatir akan kehidupan kita ke depan. Kita pasti merancangkan suatu rencana untuk kehidupan kita. Banyak hal yang direncanakan, entah itu rencana pekerjaan, rencana usaha, dan juga berbagai macam rencana untuk masa depan anak-anak kita. Banyak hal yang menjadi cita-cita atau keinginan kita. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita harus belajar mengerti bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang kekal. Tidak ada satu hal pun yang menjadi pengharapan kita yang dapat kita andalkan di dunia ini. Hanya satu saja yang menjadi pengharapan kita sebagai umatnya yang percaya, yaitu pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Dalam ayatnya yang telah kita baca tadi dalam Efesus 1 ayat yang ke-18, bagian terakhir berkata, pengharapan kepadanya merupakan suatu hal yang luar biasa mulianya. Ini yang harus kita pahami, yaitu jika kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus, maka segala sesuatu yang kita inginkan, Tuhan akan memberikannya kepada setiap kita, tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan
ada di dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang penting yang perlu kita ketahui mengenai pengharapan kepada Tuhan Yesus, yaitu bahwa pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan kita kepada Tuhan bukanlah pengharapan yang sia-sia. Banyak orang yang putus asa ketika mereka berdoa, tetapi tidak mendapat jawaban dari doa-doanya. Bahkan tidak sedikit juga yang undur dari Tuhan karena keadaan di sekitarnya tidak seperti yang mereka harapkan. Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati setiap janji-janjinya. Oleh karena itu, jangan lepaskan pengharapan kita kepadanya, karena kita akan menerima setiap janji yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kehidupan kita akan menjadi kokoh. Berbagai masalah boleh datang menerpa kita, tetapi ketika kita berharap kepadanya, maka di saat itulah Tuhan akan memberikan kekuatan bagi setiap kita dan akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Dan pengharapan itulah yang akan membawa kita pada kemenangan dalam setiap masalah kehidupan kita. Roma 15 ayat 13 berkata, "Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mengucap syukur untuk saat ini, untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan, mengingatkan kepada setiap kami, untuk kami selalu berharap kepada Engkau, karena kami percaya pengharapan kepada Engkau tidak pernah sia-sia. Ketika kami bergantung kepada Engkau, kami percaya Engkau akan berikan kekuatan, damai sejahtera dalam hati kami untuk menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kami. Dan pada saatnya nanti kami percaya Kau akan menyediakan jalan keluar tepat pada waktunya. Pada saat ini firman-Mu telah selesai disampaikan, tetapi kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus akan menuntun setiap kami agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.